Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Agus Sabtu Hamzah, mahasiswa ISQ Business School dari program studi Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik menarik dalam mata kuliah saya, yaitu tentang bahasa markup. Nah, teman-teman stay tune di sini ya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas lebih dalam lagi, kita akan mengulik bahasa markup itu sendiri. Teman-teman yang belum paham, yuk tonton video ini. Oke, kita masuk ke definisi dari bahasa markup itu sendiri. Bahasa markup adalah sebuah bahasa komputer yang menggunakan tag atau tanda yang dibaca oleh komputer dan ditampilkan dalam website. Teman-teman pasti tidak jarang menggunakan yang namanya website dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi pelajar-pelajar kadang cari jurnal, cari makalah, cari referensi. Nah, itu semua bersumber dari website. Nah, website itu adalah bahasa markup itu sendiri. Bahasa markup awalnya digunakan untuk membubuhi atau menganotasi markup, keterangan dan menambahkan struktur semantik atau makna untuk dokumen teks. Bahasa markup tentunya berhubungan dengan pembuatan suatu website. Nah, yang saya katakan dari awal bahwasanya bahasa markup itu berhubungan dengan website. Ketika kita menggunakan website, itu kita menggunakan bahasa markup. Bagaimana Pak teman-teman sekalian? Paham? Sedangkan website sendiri adalah sebuah halaman yang menampilkan informasi melalui teks atau gambar. Nah, pasti teman-teman kalau misalkan buka website muncul teks, muncul gambar. Nah, itu semua masuk ke definisi bahasa markup itu sendiri. Nah, kita akan bahas website lagi. Website, apaan tuh? Oke, website merupakan sekumpulan halaman yang digunakan guna untuk menampilkan informasi baik itu berupa teks, gambar, ataupun elemen lainnya yang saling berhubungan yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Coba teman-teman bayangin, kalau misalkan kita buka website terus tidak ada teks ataupun gambarnya, teman-teman gimana perasaannya? Pasti sakit hati. Pasti bertanya-tanya, loh, kok halaman webnya nggak ada? Jadi, website dapat memunculkan suatu teks ataupun gambar dan sebagainya karena adanya program yang disusun sedemikian rupa yang dimulai dari pembuka program, isinya atau body dan penutupnya dalam sebuah program. Nah, ini kita akan bahas lebih dalam lagi di slide selanjutnya. Website tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan apabila program instruksi yang diberikan itu salah. Ingat teman-teman, kita tandai website tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan apabila program instruksi yang diberikan itu salah. Sama dengan teman-teman sekalian, kalau misalkan teman-teman disuruh mengerjakan sesuatu hal yang salah, teman-teman kerjakan tidak? Pasti tidak. Nah, sama halnya dengan website. Website tidak akan berjalan ataupun tidak akan membaca program ketika instruksi yang diberikan itu tidak benar ataupun ada kesalahan di dalamnya. Maka dalam website harus memperhatikan elemen-elemen yang maupun atribut HTML yang ada, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap output yang dihasilkan oleh website. Gimana kalau misalkan tidak ada elemen ataupun atribut dalam HTML? Bisa kita bayangkan, ibaratnya teman-teman gini, teman-teman hidup pasti butuh makan. Itu adalah kebutuhan pokok. Sama dengan HTML itu sendiri, dia membutuhkan elemen-elemen ataupun atribut untuk berjalan ataupun untuk memproses apa yang diperintahkan. Seperti itu teman-teman. Jadi gimana? Udah paham tidak terkait definisi dari website itu sendiri? Yuk, mari kita ngulik lebih lanjut lagi. Nah, di sini salah satu materi di matkul bahasa markup adalah HTML. Sudah saya paparkan definisi HTML itu sendiri seperti yang akan saya bahas sekarang. Teman-teman tahu tidak singkatan dari HTML? Pasti teman-teman udah pernah dengar HTML, tapi tidak tahu apa kepanjangan ataupun apa definisinya. Iya kan? Benar. Nah,
HTML sendiri merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet. Filenya harus berbentuk HTML atau HTML. Jadi kalau misalkan teman-teman gunakan HTML tapi filenya berbentuk .java, nah itu yang salah teman-teman. Jadi filenya harus berbentuk HTML atau HTML itu sendiri. Oke, baik teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke struktur dasar dalam HTML. Nah, tanpa struktur dasar dalam HTML ini, website tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. Nah, maka perlunya adanya struktur dasar dalam HTML itu sendiri. Adapun struktur dasarnya dari HTML adalah ada head dan body. Jika diprogramkan, tampilannya seperti berikut. Bisa teman-teman sekalian melihat di layar ini udah ada tag-tag ataupun elemen-elemen dari HTML itu sendiri. Nah, dalam HTML biasanya diawali dengan doctype HTML, yaitu untuk membuka website kita, untuk memulai dalam suatu website. Kemudian ada head, ada kepala. Nah, jangan salah loh teman-teman, dalam HTML, dalam web juga itu dibutuhkan yang namanya head, dibutuhkan yang namanya body, dibutuhkan yang namanya footer, apa segala macam. Nah, bukan teman-teman saja yang mempunyai kepala, mempunyai isi, mempunyai kaki dan segala macam, tapi dalam HTML itu sendiri juga mempunyai hal tersebut. Nah, head sebagai kepala dari HTML. Kemudian di bawah head ada title. Nah, di dalam title ini berguna untuk membuat judul dalam website kita. Misal judulnya adalah "Saya Orang yang Pintar". Itu kita masukkan di dalam title seperti itu. Kemudian tadi di headnya kita membuka. Nah, di sebelumnya sudah saya katakan jika ada pembuka maka ada penutup. Jadi kita buka, kita harus tutup juga. Ditutup dengan garing head. Kemudian body. Nah, dalam body ini yang menjadi struktur terpenting apa yang ingin disampaikan oleh pembuat website itu sendiri. Nah, dalam body itu terdapat H1. Teman-teman pasti bingung, H1. Nah, H1 adalah heading 1. Heading terbagi ke 6. Jadi ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, 5, dan 6. Apa gunanya? Heading 1 untuk membuat heading utama untuk struktur judul dalam halaman web. Nah, jika kita ingin membuat heading berikutnya ataupun judul dalam web kita berikutnya, kita bisa menggunakan heading 2, heading 3, dan seterusnya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada P, tapi bukan P dalam chat ya. P itu adalah paragraf. Jadi ketika teman-teman biasa melihat dalam suatu website, dalam suatu artikel berita atau segala macam, itu pasti memuat paragraf-paragraf. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwasanya programnya bermula dari seperti ini. Jadi elemen yang digunakan adalah P. Kemudian ditutup lagi dengan garing body, kemudian garing HTML seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh paling sederhana dari HTML itu sendiri. Terdiri dari doctype HTML, kemudian HTML, head, title atau judul, kemudian kita tutup lagi head, kemudian ada body. Body-nya di sini kita apa yang ingin kita isikan, apa yang ingin kita sampaikan dalam website itu sendiri. Kemudian body-nya ditutup lagi dan HTML. Nah, ketika semua ini sudah lengkap dalam program kita, maka website tentu dipastikan akan bisa jalan. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini ada catatan penting teman-teman semua terkait HTML. Catatan pentingnya itu yang pertama terdiri dari tag pembuka dan juga tag penutup. Nah, teman-teman perlu digarisbawahi bahwasannya dalam suatu HTML terdiri dari tag pembuka dan juga penutup. Nah, tidak ada teman-teman kalau misalkan kita membuka dalam elemen HTML kita tidak tutup, maka programnya tidak akan berjalan seperti itu. Misal teman-teman
menjadi MC dalam sebuah acara. Teman-teman membuka acara, tapi teman-teman tidak tutup. Respon dari audiens seperti apa? Pasti akan menjudge bahwasanya, wah, kok seperti ini ya. Nah, sama dengan HTML. Jika ada tag pembuka, maka ada juga tag penutup. Salah satu fungsi tag dalam HTML adalah untuk mengarahkan pengguna ke halaman atau website lain melalui sebuah teks. Nah, salah satu fungsi tag dan dalam HTML adalah untuk mengarahkan pengguna ke halaman atau website lain melalui sebuah teks. Ketika pengguna tag ataupun elemen dalam sebuah HTML, maka output yang dihasilkan tidak terbaca oleh web. Nah, ketika pengguna tag ataupun elemen dalam sebuah HTML, maka output yang dihasilkan tidak terbaca oleh web. Seperti itu. Nah, jadi di notes teman-teman, poin penting dari ini. Jadi teman-teman jika ingin membuat program HTML untuk membuat website, nah teman-teman harus memperhatikan elemen-elemen ataupun tag, karena jika teman-teman salah menggunakan elemen ataupun salah menggunakan tag, kemudian tidak ada teman-teman buka tapi teman-teman tidak buka, maka websitenya tidak akan berjalan. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman perlu diketahui supaya teman-teman tidak keliru ataupun teman-teman sudah tidak salah dalam membuat website, ada elemen dan atribut HTML yang paling sering digunakan dalam pembuatan website. Nah, ada beberapa elemen dan atribut HTML yang perlu kita ketahui bersama, yaitu diantaranya. Nah, teman-teman ada 9 yang saya cantumkan di sini. Yang pertama adalah P. Nah, tadi di awal kita sudah bahas bahwasanya P adalah paragraf. Jika teman-teman sering baca berita, sering buka website apa segala macam terkait kalimat-kalimat yang panjang itu, nah itu adalah paragraf itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah IMG SRC. IMG SRC. Nah, itu buat apa? IMG SRC adalah untuk memuat gambar. Jadi teman-teman ketika ingin memasukkan gambar dalam sebuah website, nah kita menggunakan elemen dan atribut HTML IMG SRC. Kemudian nama file teman-teman yang disimpan dengan .jpg. Nah, teman-teman perlu tahu bahwasanya IMG SRC atau ketika kita menginput suatu gambar itu tidak perlu ditutup loh teman-teman. Tidak seperti halnya dengan P, H1, A dan segala macam. Nah, ini IMG cukup kita membuka, kemudian kita tentuin ukurannya seperti itu. Misal lebarnya 200 pixel, kemudian panjangnya 200 pixel. Nah, itu akan membentuk persegi teman-teman, seperti itu. Jadi ketika teman-teman membuka website, kalau misalkan muncul gambar-gambar seperti itu, nah kodenya dari sini atau elemennya dari sini, yaitu IMG SRC. Kemudian elemen yang ketiga adalah elemen A untuk membuat tautan atau link seperti itu. Kemudian di H1 sampai H6 adalah heading. Ketika kita ingin membuat judul yang berbeda-beda, maka kita perlu menggunakan H1 sampai H6. Kemudian jika teman-teman ingin lebih bervariasi dalam sebuah websitenya, ingin mencetak tebal, maka teman-teman harus menggunakan yang namanya strong. Oke. Kemudian teman-teman ketika teman-teman membuat website, kemudian ada kutipan-kutipan yang penting dalam sebuah website itu, maka teman-teman perlu menggunakan yang namanya tag key. Nah, jika kita menggunakan tag key, maka kita harus tutup juga dengan tag garing key. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, jika ingin membuat list atau poin-poin seperti itu yang bersusun, nah kita bisa menggunakan li seperti itu atau only seperti itu. Misal 1, 2, 3. Kemudian dalam website teman-teman ada sesuatu hal yang ingin dicatat miring, misal istilah bahasa Inggris, istilah asing ataupun sebagainya, itu kita bisa menggunakan tag M, tapi ditutup juga dengan garing M seperti itu teman-teman. Kemudian ada mark. Nah, ini untuk mendeteksi sesuatu hal yang penting dalam teks itu ketika ingin kita beri tanda atau kalau misalkan pelajar tuh di stabilo. Nah, seperti itu. Nah, itu guna dari mark atau menandai teks itu sendiri. Nah, bagaimana teman-teman? Udah paham tidak elemen dan atribut HTML? Nah, ini elemen yang paling sering kita gunakan dalam membuat website. Mungkin masih banyak elemen-elemen yang lain, tapi ini yang paling sering kita gunakan dalam membuat website itu sendiri. Jadi teman-teman jangan sampai salah menggunakan elemen dan atribut HTML.
Oke, kita lanjut. Nah, contoh penggunaan elemen HTML. Nah, di sini sudah saya sajikan contoh yang paling sederhana dalam pembuatan website elemen HTML. Nah, ada yang pertama doctype HTML, kemudian ada HTML, ada kepalanya, ada judulnya. Nah, judulnya yang saya berikan adalah halaman HTML sederhana. Oke. Jadi ketika kepalanya sudah dibuka, kepalanya ditutup lagi, teman-teman. Nah, ada body, ada isinya, apa yang perlu kita sampaikan dalam website itu. Nah, ada heading 1. Nah, judulnya ini heading 1. Nah, selamat datang di belajar HTML. Kemudian ada paragraf. Nah, paragraf ini adalah isi dari judul itu tersebut. Ini adalah contoh halaman web sederhana menggunakan HTML. Anda dapat membuat teks, gambar, tautan, dan elemen HTML lainnya untuk membangun halaman web yang lebih kompleks. Kemudian, nah, saya tampilkan lagi heading 2. Saya ingin membuat judul yang baru, maka saya menggunakan heading 2 dengan judul contoh daftar tugas. Nah, teman-teman masih ingat tidak untuk kita membuat poin atau list-list itu kita menggunakan tag apa? Nah, kita menggunakan tag uli. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ketika kita membuka li, maka kita harus menutup juga dengan garing li. Nah, mempelajari HTML, mempelajari CSS, mempelajari JavaScript. Jadi nanti outputnya akan membentuk seperti poin-poin seperti itu, teman-teman. Kemudian paragraf yang terakhir yaitu teruslah belajar dan eksplorasi HTML untuk mengembangkan kemampuan Anda dalam membangun situs web, teman-teman. Ya, teman-teman semua, kita sama-sama belajar. Saya juga di sini sebagai mahasiswa yang masih proses belajar. Kita sama-sama membangun website kita sendiri. Kemudian kita tutup dengan body, kemudian kita tutup dengan garing HTML. Nah, teman-teman mungkin bisa dibayangin gimana hasil outputnya. Jadi hasil output dari HTML ini bisa nanti kita lihat. Kita akan praktek setelah slide ini selesai. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjut pembahasan. Nah, ketika teman-teman ingin membuat website dalam suatu HTML, maka teman-teman bisa menggunakan aplikasi VS Code ataupun Notepad biasa ataupun Notepad++. Tapi di sini saya menggunakan tampilan VS Code. Nah, teman-teman bisa lihat sudah ada tag-tag ataupun elemen-elemen yang saya bubuhkan dalam VS Code ini. Yang pertama ada doctype HTML, kemudian ada HTML, ada head, kemudian title. Nah, ada halaman HTML sederhana. Nah, ini adalah judul dari website saya. Kemudian ada head penutup. Kemudian body, apa yang ingin saya sampaikan dalam website itu. Nah, saya masukkan dulu heading satunya sebagai judul dalam isinya. Nah, selamat datang di belajar HTML. Kemudian kita masuk ke paragrafnya. Ini adalah contoh halaman web sederhana menggunakan HTML. Kemudian Anda dapat menambahkan teks, gambar, tautan, dan elemen HTML lainnya untuk membangun halaman web yang lebih kompleks. Kemudian saya ingin menambahkan judul baru lagi dalam body itu. Nah, maka teman-teman perlu menggunakan H2. Nah, teman-teman masih ingat tidak? Ada berapa heading dalam tag ataupun elemen HTML? Benar, ada 6 tag heading, yaitu heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, dan heading 6. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin membuat web dengan judul yang berbeda-beda, maka teman-teman bisa menggunakan heading tersebut. Kemudian di heading 2 saya mencantumkan tag uli. Nah, gunanya untuk apa, teman-teman? Nah, untuk membuat poin-poin ataupun list. Yang pertama, poin pertama ada mempelajari HTML, kemudian poin kedua ada mempelajari CSS, kemudian poin ketiga ada mempelajari JavaScript. Kemudian ditutup juga dengan garing ul. Jadi teman-teman ketika membuka maka harus juga menutup. Sudah saya katakan teman-teman di poin penting tadi, di catatan penting, jika teman-teman buka maka harus ditutup. Jadi perhatikan teman-teman, jika kita membuka membuat website, perhatikan tanda-tandanya tersebut ataupun tag-tagnya, karena ketika tagnya ataupun elemennya salah dalam yang kita masukkan, maka outputnya juga akan bermasalah seperti itu, teman-teman.
Kemudian ada P lagi atau paragraf baru. Teruslah belajar dan eksplorasi HTML untuk mengembangkan kemampuan Anda dalam membangun situs web. Nah, kemudian ditutup lagi dengan garing body dan garing HTML. Teman-teman pasti penasaran, gimana sih hasil outputnya? Nah teman-teman, saya akan menampilkan hasil output dari program tadi. Nah teman-teman, seperti ini. Jadi website saya sudah terbangun teman-teman. Nah, selamat datang di Belajar HTML. Ini adalah contoh halaman web sederhana menggunakan HTML. Oke teman-teman, kembali lagi kita ke materi. Jadi sesi praktek tadi teman-teman sudah paham, sudah mahir, sudah jago membuat website. Saya doakan semoga website dari teman-teman bisa terbangun sendiri. Nah teman-teman udah paham apa-apa yang digunakan dalam HTML, tag-tagnya, elemennya. Setelah itu kita masuk lagi ke tag atau elemen yang baru, yaitu adalah tabel dalam HTML. Nah teman-teman, terbagi menjadi 3. Jadi ada tag tr atau table row. Jadi elemen tr ini digunakan untuk mendefinisikan baris dalam tabel. Nah ketika teman-teman sering melihat website terus ada tabel-tabel, maka tagnya kita gunakan seperti ini teman-teman. Jadi kemudian setiap baris tabel biasanya berisi satu atau lebih elemen tag td atau cell atau th atau cell header. Kemudian ada tag th atau table header cell. Itu elemen tag th digunakan untuk mendefinisikan cell header dalam tabel. Kemudian ada tag td atau table data cell. Elemen tag td ini digunakan untuk mendefinisikan cell dalam tabel. Cell data berisi informasi atau data yang diinginkan ditampilkan dalam tabel tersebut. Oke, contohnya seperti apa? Nah, contoh dari TR seperti ini. Nah, ada tagnya juga, tag table. Jadi kita membuka dulu dengan tag table, kemudian ada tag TR, kemudian tag TD di data 1, kemudian data 2, seperti itu. Jadi ini teman-teman, misal kolom 1 data 1, kolom 2 adalah data 2, maka kita menggunakan tag TD seperti itu teman-teman. Nah kemudian di bawahnya lagi kita tutup, kemudian lanjut lagi ke data 3, data 4 dan seterusnya. Nah ini adalah contoh TR. Kemudian lanjut ada contoh TH juga. Nah contoh TH itu seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat perbedaan dari contoh TH dan contoh TD. Gimana teman-teman? Udah kelihatan nggak bedanya? Udah? Apa enggak? Apa tidak menemukan perbedaan di dalamnya? Oke, kita lanjut teman-teman. Setelah kita mengetahui beberapa elemen ataupun tag sebelumnya, dari P, kemudian title, body, apalagi HTML, heading 1, M, strong, segala macam. Kemudian kita beralih lagi ke header dan footer. Teman-teman pasti tahu, ini kan bahasa Inggris. Header artinya kepala, foot artinya kaki. Nah, benar teman-teman. Jadi header dan footer ini adalah kepala dan kaki dalam sebuah HTML. Nah di sini sudah saya jabarin bahwasannya header atau elemen header. Elemen tag header digunakan untuk mendefinisikan bagian atas dari halaman web yang sering berisi elemen-elemen seperti judul, logo, menu navigasi, dan informasi penting lainnya. Elemen tag header ini biasanya ditempatkan di dalam elemen atau tag body halaman web. Jadi dalam sebuah body, saya katakan bahwasanya body ini adalah peran yang paling penting. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh pembuat website ini semuanya ada di dalam body, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini membantu pengguna mengidentifikasi halaman web dan memberikan navigasi yang mudah. Kemudian kita lanjut ke footer atau kakinya. Digunakan untuk mendefinisikan bagian bawah dari halaman web yang sering berisi informasi tambahan seperti hak cipta, tautan ke halaman-halaman terkait, kontak atau kredit. Kemudian ada elemen tag footer juga ditempatkan di dalam elemen body dalam halaman web. Jadi dalam satu body itu
udah termuat banyak banget, ada heading, ada p, ada header, ada footer, jadi semua di dalam body. Jadi ketika kita membuka body, kita harus tutup juga. Oke, ini membantu dalam memberikan informasi penting dan referensi di bagian bawah halaman. Oke, teman-teman. Jadi jelas berbeda ya. Di sini perbedaan antara header dan footer. Jadi header adalah kepala dalam suatu website, footer itu adalah kaki dalam sebuah website di HTML. Oke, masuk lagi ke tag berikutnya, yaitu section dan artikel. Nah, kita bahas section dulu. Section, elemen section digunakan untuk mengelompokkan konten yang memiliki tema atau topik yang sama dalam sebuah halaman web. Ini membantu dalam mengorganisir halaman web menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Elemen section sering digunakan untuk membagi halaman menjadi bagian-bagian seperti bab, artikel, atau segmen konten yang berbeda. Nah, gunanya section ini untuk membagi bagian-bagian, untuk mengklasifikasikan di sini bab, di sini artikel, atau segmen konten yang berbeda dari itu sendiri. Kemudian kita masuk ke artikel. Pasti teman-teman sering ketika membuka website banyak muncul berita-berita seperti itu. Nah, itu kita menggunakan artikel, teman-teman. Tag artikel, elemen artikel digunakan untuk mengelompokkan konten independen yang memiliki arti secara mandiri. Ini sering digunakan untuk mengatur konten seperti berita, posting blog, atau artikel. Misal kita melihat website dari Blogspot. Nah, ini menggunakan artikel, teman-teman. Jadi teman-teman sudah tahu bahwasanya artikel dalam berita itu menggunakan teks seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh TH dan TD. Saya sudah memberikan contoh section, contoh artikel dari pembahasan sebelumnya. Nah, dari contoh section ini kita menggunakan tag section, kemudian heading 2, misal tentang kami. Kemudian isinya dari judul itu adalah kami adalah perusahaan yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak inovatif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami. Nah, ini isinya nanti yang keluar. Kemudian ada penutup dari paragraf, kemudian dari penutup dari section, kemudian kita section lagi. Nah, jadi teman-teman, saya katakan bahwasanya section ini adalah untuk mengklasifikasikan atau untuk mengelompokkan bab-bab atau subbab dari apa yang kita inginkan. Nah, dari section berikutnya ada heading 2, produk kami. Nah, kami menawarkan berbagai produk termasuk aplikasi mobile, perangkat lunak bisnis, dan alat produktivitas. Kemudian kita tutup lagi paragrafnya dan tutup juga sectionnya. Nah, kemudian contoh artikel. Di sini ada artikel menggunakan heading 2, artikel terbaru. Artikel ini membahas perkembangan terbaru dalam teknologi pembelajaran online. Kemudian di paragrafnya lagi, tanggal publikasinya adalah tanggal 1 November tahun 2023. Nah, teman-teman bisa lihat artikel ini contoh section dan contoh artikel. Baik teman-teman, jika sudah paham di contoh section dan contoh artikel, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada spesial karakter ketika kita menggunakan HTML atau ingin menggunakan membuat website. Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan karakter-karakter ini. Ada di misal di handphone kita, di laptop kita. Kita dapat menggunakan beberapa karakter khusus pada halaman website yang kita buat dengan menggunakan elemen lingkaran C itu adalah copy.
teman-teman, ada poin penting lagi yang ingin saya sampaikan pada video ini. Yang pertama, atau ini adalah sesi terakhir teman-teman, adalah sesi kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah HTML. Nah, kepanjangan dari HTML adalah Hypertext Markup Language, adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman web. Hal ini digunakan untuk mendefinisikan struktur, konten, dan tautan dalam halaman web. Kemudian yang kedua, elemen HTML adalah komponen dasar dalam HTML yang terdiri dari tag pembuka, konten, dan tag penutup. Jadi ketika ada tag pembuka, ada isinya. Nah, tag pembukanya ini kita ibaratkan adalah headnya, kepalanya. Kontennya adalah isinya. Kemudian tag penutupnya adalah kakinya. Elemen digunakan untuk mengatur konten dan memberikan struktur ke halaman web. Kemudian atribut HTML adalah metadata yang memberikan informasi tambahan tentang elemen HTML. Atribut ditempatkan dalam tag pembuka elemen dan memiliki nilai yang sesuai. Setiap halaman HTML harus memiliki elemen tag HTML sebagai elemen root. Ini diikuti oleh tag head untuk metadata dan tag body untuk konten utama. Jadi konten utama dalam website kita dalam HTML itu adalah tag body. Ketika tidak ada body-nya, apa yang ingin dimunculkan dalam website kita. Kemudian contoh elemen HTML umum meliputi tag heading 1 hingga ke heading 6 untuk judul dan subjudul. Kemudian ada tag B untuk paragraf, kemudian untuk tag A untuk tautan, kemudian tag IMG untuk gambar, dan tag full, tag all, dan tag li untuk membuat daftar. Oke. Gaya dan tata letak halaman web dapat dikendalikan menggunakan CSS. Jadi ketika kita setelah menggunakan membuat web dengan HTML, ketika ingin bervariasi lagi, maka kita menggunakan CSS atau Cascading Style Sheets. Yang mengatur aspek seperti warna, font, dan tata letak. Jadi teman-teman ketika websitenya ingin lebih menarik lagi, tidak monoton seperti itu saja, jadi ketika kita sudah membuat di HTML, maka kita berpindah ke CSS teman-teman. Tapi di sini kita hanya membahas tentang HTML. Nah, kemudian untuk melihat halaman web, Anda dapat menyusun elemen HTML dalam file dengan ekstensi .html dan membukanya menggunakan peramban web. Kemudian HTML adalah bahasa dasar untuk membangun halaman web dan pemahaman dasar tentang elemen dan atribut HTML dalam langkah pertama dalam memulai pengembangan web. Jadi pemahaman dasar tentang elemen dan atribut HTML, teman-teman ketika tidak dimiliki ini semua, maka pengembangan web dari teman-teman itu tidak bisa berjalan. Jadi kita harus perlu ketahui dulu apa elemen dan atribut yang digunakan dalam HTML. Karena ketika kita tidak tahu, sama saja kita bohong membuat website. Sama dengan teman-teman, misal teman-teman pergi sekolah tapi tidak tahu apa tujuannya, sama teman-teman keluarnya tidak menjadi apa-apa, tidak tahu apa yang disampaikan di sekolah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita ingin membuat suatu web, maka kita harus perhatikan elemen dan tagnya terlebih dahulu, karena tanpa elemen dan tag ini website tidak akan berjalan seperti itu. Nah, Anda dapat memperluas pengetahuan Anda tentang HTML dan mempelajari topik lanjutan seperti CSS dan JavaScript untuk mengembangkan halaman web yang lebih interaktif dan menarik. Oke, baik teman-teman. Nah, sesi kita sudah berakhir teman-teman. Tadi kesimpulan sudah saya sampaikan beberapa poin tadi. Jadi teman-teman ketika ingin menggunakan suatu website, ingin membuat suatu website dalam HTML, maka perhatikan yang namanya elemen dan tag-tag dalam HTML itu sendiri, karena ini sangat penting teman-teman. Ingat, sangat penting. Teman-teman harus ketahui elemen dan tag HTML, karena jika teman-teman tidak tahu, tidak ada juga gunanya teman-teman membuat website. Nah, ketika teman-teman setelah membuat website di HTML, ketika teman-teman ingin lebih bervariasi lagi, ingin lebih beragam, ingin kasih warna dalam font, nah
teman-teman bisa menggunakan CSS itu sendiri. Oke teman-teman, tidak terasa video terkait bahasa markup tentang HTML sudah sampai di sini teman-teman. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa teman-teman sebar kebaikan, jangan sampai berhenti di teman-teman itu sendiri, karena kita di sini sama-sama belajar, sama-sama sebagai pelajar mempelajari sesuatu hal yang baru. Jadi tidak ada salahnya teman-teman ketika teman-teman share video ini ke teman-teman yang lain. Oke teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya tutup, saya mempunyai sebuah pantun. Burung dara, burung cendrawasih, carilah dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.